Baik, kakak-kakak, bapak, dan ibu yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, di jam saya sudah menunjukkan pukul 17.59. 1 menit lagi pukul 18. Kita langsung mulai saja sapa sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat malam juga untuk kita semua. Di tengah-tengah kita sudah ada 18 partisipan. Ada Kak Hani, ada Kak Darling, Kak Titrin, Kak Terry, Kak Terry, Kak Lena, Kak Dian, Kak Ana, Kak Dina, Kak Fedi, Kak Tisna, Ningsi, Kak Yudi, Kak Ona, Kak Gita, terus satu lagi minta tolong Kak, boleh di rename namanya RG. Mungkin di RG bisa di rename namanya ya supaya kita bisa sapa dan bisa mengenal kakak. Terima kasih untuk kesetiaan hadir dalam setiap program Sapa dan ini adalah Sapa perdana di tahun 2024. Tidak terasa sudah setahun kita tidak bertemu ya. Dan sore hari ini, malam hari ini kita melanjutkan kembali dengan sesi yang tentunya satu bekal bagi kita dalam generasi muda di masa sekarang. Dan berdoa, berharap kiranya apa yang akan kita dengar malam hari ini bisa kita terapkan menjadi bekal bagi kita dalam pelayanan di tempat pelayanan masing-masing, baik itu di gereja, di sekolah, atau dimanapun. Dan kami informasikan juga jika kakak mau mengajak rekan-rekan yang lain di tempat pelayanan tergabung dalam sore hari ini, silakan Kak. Ini free untuk semua pegiat generasi, pegiat anak. Kenapa dibuat free? Karena memang kita punya hati dari JPA untuk melayani semua sahabat-sahabat pegiat anak agar kita sama-sama bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dan remaja generasi muda di bawah kepada Tuhan. Kita langsung saja memulai kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kakak-kakak saya ajak kita bernyanyi satu lagu. Setelah menyanyikan satu lagu, maka saya minta tolong kepada Kak Darling untuk membawa kita di dalam doa yang saya akan menyanyikan saatnya kita menyanyikan satu lagu, ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Mari kita nyanyi bersama-sama dan kiranya lagu ini menjadi satu pengharapan baru bagi kita melewati tahun yang baru di 2024. Mari kita Yesus abadi kepunyaanku.
Silakan Kak Dalin untuk dalam doa. Baik, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah melewati tahun 2023. Kami banyak sekali dapat ilmu dari Sapa yang dilaksanakan tiap bulannya. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali bahwa di tahun 2024 ini, di Januari ini, kami memulai kembali bersama-sama untuk bisa diperlengkapi lagi, untuk kami dapat melayani di tempat kami masing-masing. Terlebih untuk hari ini, kami bersama-sama akan belajar pencegahan pornografi online di remaja. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan Yesus turut campur tangan untuk semua peralatan yang digunakan oleh kami semua dimanapun berada, agar hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik semuanya, tidak ada gangguan, agar kami dapat mengikutinya dengan baik dan kami dapat melakukannya di tempat pelayanan kami masing-masing. Berdoa juga untuk Bapak Dwi Waspodo yang akan menjadi pembicara di sore hari ini. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati supaya apa yang sudah dipersiapkan, sungguh-sungguh juga kami mampu mencernanya, mampu mengerti, dan kami juga dapat melakukannya. Kami semua yang hadir di sore hari ini, kami mohon supaya kami bisa konsentrasi, memberikan waktu 1,5 jam ini untuk kami belajar bersama-sama, agar kami menjadi pengajar yang baik untuk remaja-remaja di tempat kami masing-masing. Bersyukur untuk Sapa yang menjadi fasilitator untuk kami semua. Tuhan, biarlah yang memberkati pelayanan yang dikerjakan oleh semua tim, dan biarlah Tuhan terus memberikan hati yang melayani bagi semua yang menjadi tim di Sapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan materi di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baru kami dapat linknya dari grupnya. Terima kasih banyak Kak Dalin, Tuhan memberkati. Baik kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja masuk dalam materi dan selanjutnya akan dipandu oleh Kak Jenny. Silakan Kak Jenny. Terima kasih Bang Nestor. Selamat malam kakak-kakak, para pegiat anak maupun pelayan anak dan juga guru sekolah minggu. Terima kasih karena kita bisa hadir kembali pada awal Januari ini. Akhir ya, sudah akhir Januari rupanya. Di pertemuan awal, pertemuan pertama tahun yang baru, dengan topik yang seru, yang juga sangat diperlukan oleh para orang tua maupun pelayan anak, bagaimana mencegah agar para remaja, termasuk anak-anak yang masih SD, tidak candu terhadap pornografi online. Dan saat ini kita akan menghadirkan satu narasumber. Beliau adalah akademisi sekaligus juga praktisi, yaitu Bapak Dwi Waspodo. Selamat malam, Pak Dwi. Malam Mbak Yeni. Senang bisa bertemu di tengah kesibukan Bapak. Pak Dwi ini mengajar di STT atau Sekolah Tinggi Teologi Inti di Bandung. Selain itu beliau juga adalah seorang konselor, penceramah, dan juga guru. Berbagai pengalaman dalam dunia pendidikan maupun perguruan tinggi, serta melaksanakan konseling langsung kepada para konseli, pastinya akan menjadi sumber yang sangat bermanfaat untuk kita gali, untuk kita belajar bersama-sama dalam pelayanan remaja. Baiklah, kakak-kakak semuanya, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Dwi, dan kemudian nanti setelah sekitar 45 menit memaparkan, kita akan buka ruang tanya jawab untuk kakak-kakak boleh sharing atau menanyakan hal-hal di lapangan terkait dengan materi yang sudah dikupas oleh Pak Dwi. Kepada Pak Dwi Waspodo, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nestor dan Mbak Yeni. Ada satu hal yang belum diperkenalkan oleh Mbak Yeni kepada para teman-teman dari jaringan pelayan anak, yaitu bahwa saya lahir cacat. Jadi Bapak Ibu, dua tangan saya itu cacat. Ini kanan,
ini kiri, dua-duanya cacat. Puji Tuhan, pada waktu saya kecil saya minder, tapi oleh karena perjumpaan dengan Yesus, maka itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga saudara-saudara, pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu menjadi bahan pelayanan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya sudah menikah, saya punya satu istri, saya punya 2 orang anak, dan dua-duanya perempuan. Itu tambahan perkenalan dari saya. Saya temannya Mbak Yeni, karena kami sama-sama satu alumni. Saya menyelesaikan MA di Tiranus dan menyelesaikan MTH di Tiranus dalam bidang konseling. Itu menjadi concern saya sampai dengan hari ini. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya kenapa konseling, maka jawabannya adalah begini. Karena sebelum saya bertemu dengan Yesus, saya sangat minder, saya merasa tidak berharga. Dan perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan saya secara luar biasa. Dan saya melihat bahwa ada banyak orang yang sekalipun mungkin secara tubuh itu lengkap, namun perasaan kurang berharga itu menerpa mereka. Sehingga akhirnya melarikan diri ke dalam banyak hal. Ada orang yang kemudian melarikan diri kepada minuman, ada orang yang melarikan diri kepada pencarian gelar yang setinggi-tingginya, gak pernah puas, pencarian kekayaan yang setinggi-tingginya, tetapi juga ada orang-orang yang melarikan diri kepada harm self, melukai diri sendiri karena dia merasa tidak berharga. Namun juga Bapak Ibu, ada orang-orang yang kemudian melarikan diri kepada seksualitas yang tidak benar. Nah, sore hari ini memulai bahan saya ingin mengajak kita, saya bisa share screen ataukah harus dari host? Oh, oke. Jadi dari host. Ya. Nah, Bapak Ibu, memulai materi saya kali ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa firman Tuhan di bagian awal ini. Yang pertama adalah, mari saya ajak kita untuk melihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Di situ dikatakan begini, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu adalah supaya hidupnya itu berkenan kepada Allah. Bukan semata-mata mengumpulkan harta yang dimiliki atau mengumpulkan segala itu ada di dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Karena itu, ya bisa slide berikutnya. Oke, next. Nah, dikatakan gini, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup memenuhi kehendak Allah, yaitu hidup dalam pengudusan ini. Dan ini merupakan panggilan yang sangat luar biasa bagi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi hidup berkenan kepada Allah melalui pengudusan. Dan
untuk hidup dalam kekudusan itu bulan. Ini sesuatu yang serius. Saya akan jelaskan di bagian belakang bagaimana percabulan itu merampas banyak hal dalam hidup orang percaya. Kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 3 dan yang keempat dikatakan begini. Tetapi percabulan atau porneo dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, next, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi saudara, dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 3 dan 4 ini, rupa-rupa percabulan ini disebut saja jangan. Kalau disebut saja jangan, maka apalagi dilakukan. Nah, betapa seriusnya kekudusan itu perlu diperjuangkan. Lalu kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini kalimat yang dikatakan oleh Kristus gitu ya. Tuhan bilang melihat, menginginkan, sudah berzinah dalam hati, walaupun belum melakukannya. Berarti ayat-ayat yang tadi kita baca ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa baik bagi Yesus mau bagi Rasul Paulus, percabulan itu sesuatu yang serius yang dapat mengganggu, menghancurkan, menghalangi kekudusan orang percaya. Yang sehubung Nah, sehubungan dengan itu, saudara-saudara, kita mau melihat definisi dari pornografi itu. Di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dikatakan begini. Pornografi itu digambarkan, diartikan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, pergerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat percabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi pornografi online itu termasuk di dalamnya. Karena di sini dikatakan gambar bergerak. Gambar bergerak ini berarti video, ada animasi juga, ada kartun juga, yang semuanya ini mempergunakan film bergerak. Jadi semua yang mengeksploitasi seksual itu dimasukkan ke dalam pornografi dengan catatan dia melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melanggar. Gitu. Nah kemudian saudara-saudara, istilah ini sendiri, pornografi itu sendiri, itu terdiri dari dua kata, yaitu porneia, cabul, dan grafo. Porneia artinya cabul, grafo itu artinya aku menulis. Nah kalau kita melihat tadi di dalam definisi berdasarkan undang-undang pemerintah, segala gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, itu adalah percabulan yang dituliskan, percabulan yang digambarkan. Nah, tetapi ini yang perlu kita berhati-hati. Sesudah orang menemukan bahan pornografi, maka pornografi itu menulis di dalam otak dan pikiran manusia. Jadi kalau orang melihat gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, gerak tubuh,
gitu ya. Jadi gerak tubuh itu belum tentu dia digambar, tapi mungkin orang melakukan itu di depan orang lain, itu pertama-tama digambarkan di dalam media yang dipergunakan, tapi kemudian itu digambarkan di dalam otak, pikiran di orang yang melihatnya. Inilah yang sangat berbahaya. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam otak kita, itu sangat berbahaya dia. Karena begitu dia masuk ke dalam otak kita, Bapak Ibu, ketika dia masuk ke dalam otak kita itu menurut satu buku yang ditulis oleh Abraham Elviki, dia mengutip dari satu pendapat orang lain, di dalam kehidupan setiap orang itu, otak itu adalah hardware-nya. Pikiran itu adalah software-nya. Jadi otak itu adalah hardware-nya, pikiran itu adalah software-nya. Dan otak kita itu menyimpan semua software itu seperti file di dalam komputer. Ketika kita kecil, kita diperkenalkan kepada warna, diperkenalkan kepada angka, diperkenalkan kepada keluarga, diperkenalkan ini guru, ini bendera Republik Indonesia, kita diperkenalkan. Jadi kita punya file-file itu. Nah, ketika orang dia melihat gambar-gambar pornografi, maka di dalam otaknya itu ada file pornografi. Sehingga itu sangat berbahaya, Bapak Ibu, teman-teman sapa, karena begini, setiap hari di dalam kehidupan manusia itu, setiap hari itu ada 60.000 lintasan pikiran. Nah, kalau dia pernah melihat segala sesuatu yang sifatnya pornografi, dan itu sudah menjadi satu file di dalam otaknya, lalu kemudian itu dia berada di dalam lintasan pikirannya 60.000 dalam satu hari, maka itu akan memenuhi otaknya dan kemudian akan merusak dari orang itu. Merusak. Mungkin pertama kali orang pengen tahu. Waktu orang pengen tahu, hormon di dalam otaknya itu, hormon dopamin namanya, memberi sukacita, senang. Tetapi kemudian kalau dia ulang, kadangkala tanpa gambar pun dia bisa ulang di dalam pikirannya, itu kemudian akan menjadi kecanduan yang luar biasa. Nah, ini yang sangat berbahaya. Pornografi itu awalnya dilihat, kemudian dia menulis di dalam otak manusia. Dia menjadi satu program. Bapak Ibu, sementara saya berbicara seperti ini, saya merinding. Beberapa tahun yang lalu, saya melayani seorang guru sekolah minggu. Jadi, dia guru sekolah minggu, dan dia sekolah teologi. Sebelum dia sekolah teologi, kehidupannya nakal. Lalu suatu ketika di daerah di mana dia berada itu ada KKR. Dan dia menyerahkan hidupnya. Wah, dia angkat tangan. Dia bilang, aku mau melayani Tuhan. Mungkin inilah cara Tuhan supaya film-film yang ngaco di dalam pikiranku ini berhenti. Bapak Ibu, ketika dia angkat tangan untuk menerima Yesus, dia menyerahkan dirinya, lalu kemudian ada tantangan untuk menyerahkan diri di STT, dia ambil kesempatan itu. Dia pikir masuk STT itu kemudian itu akan bersih. Gak taunya, enggak. Dia bingung. Dan kemudian dia harus pelayanan anak-anak. Jadi dia bilang begini, saya ini kalau hari Minggu, saya melayani anak-anak, saya berbicara tentang Tuhan. Saya berbicara tentang kasih Allah, tapi di dalam diri saya itu ada satu suara yang menuduh dan berkata, kamu itu pikiranmu sendiri ngaco. Pikiranmu sendiri ngaco. Terus.
Dan pada akhirnya dia bilang gini, udahlah saya berhenti aja jadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu, dia kemudian mengambil keputusan untuk cuti menjadi pelayan Tuhan, pelayan anak gitu ya. Jadi kemudian dia berhenti. Tapi apakah ketika dia cuti menjadi pelayan anak, kemudian itu berhenti, file yang sudah ada di dalam pikirannya itu apakah berhenti? Enggak juga, jalan terus. Dan akhirnya dia, karena dia frustasi, dia akhirnya melakukan harm self. Dia melukai dirinya sendiri. Dia kesal, dia pukul dirinya, dia pukuli dirinya. Dia kecewa dengan dirinya. Dia bilang, aku nggak layak ini. Dia pergi kepada pemimpin sekolah minggu, dia bilang, saya mau berhenti aja. Karena saya nggak layak. Ditanya, ada apa? Oh, ini adalah masalah pribadi. Oke, kalau gitu kamu istirahat dari guru sekolah minggu, kira-kira 1 bulan. Mungkin 1 bulan ini kamu bisa rest, dan kemudian kamu bisa refreshing, restart lagi. Sebulan kemudian dia datang lagi kepada pimpinannya, dia bilang, saya nggak akan ngajar sekolah minggu lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, karena di dalam dirinya itu ada pertentangan yang luar biasa, akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bayangkan kalau guru sekolah minggu bunuh diri, kira-kira bagaimana anak sekolah minggunya ya. Ya, puji Tuhan, dia datang kepada salah satu dosen di sekolah itu, dan kemudian dia cerita masa lalunya. Dia cerita. Dia bilang begini, saya pikir masuk sekolah teologi ya, itu terus kemudian pikiran saya bisa cenghar, minta maaf ini istilah Sunda cenghar itu ya, bisa menjadi terang begitu. Gak taunya memori-memori yang dulu itu kok masih ada. Jadi Bapak Ibu, waktu orang melihat hal-hal yang bersifat porno, maka kemudian pornografi itu akan balik untuk membuat file di dalam otak orang itu. Ini yang paling berbahaya. Oke, saya boleh melanjutkan dengan slide berikutnya, Pak Nestor. Thank you. Next. Ya, jadi pornografi itu berhubungan dengan sikap. Mundur 1 slide. Mundur 1 slide. Sikap dan tindakan. Jadi ini adalah sikap. Ada di dalam pikiran, itu sikap. Di dalam hati, itu sikap. Baru kemudian dinyatakan dalam tindakan. Karena ada file di dalam otak manusia itu. Memandang, mendengar, membaca, menonton, membicarakan dengan menggunakan media yang beragam tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan timbulnya nafsu atau fantasi seksual yang nggak benar. Yang nggak benar. Ini dia sikap dijadikan tindakan. Next. Nah, sehubungan dengan pornografi ada 3 fakta yang hari-hari ini kita perlu berdoa bersama-sama. Yang pertama, bahwa pornografi selalu berhubungan dengan eksploitasi seksual. Yang kedua, proses dehumanisasi. Dan yang ketiga adalah paling merajalela di remaja dan kaum muda. Next. Apa artinya eksploitasi? Eksploitasi itu artinya begini. Bahwa manusia hanya dilihat sebagai makhluk seksual, bukan sebagai makhluk yang utuh. Jadi orang memandangnya hanya sebagai makhluk seksual, bukan sebagai makhluk yang utuh. Padahal manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya diabaikan, jiwanya diabaikan. Eksploitasi seksual hanya melihat kepada seksual itu. Dipergunakan untuk membangkitkan dan memuaskan hasrat sesaat. Manusia dipergunakan sebagai alat, bukan dipergunakan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya untuk memuaskan emosional dengan mengabaikan rasional. Jadi Bapak Ibu, ini sangat serius sekali. Betapa mengerikannya tahun 2023 Kominfo Indonesia itu memblokir 1,9 juta situs pornografi online. Ngeri sekali.
1,9. Kenapa? Karena itu betul-betul dieksploitasi menjadi satu industri yang gila-gilaan. Jadi kita sedang melihat ini. Orang direndahkan secara luar biasa. Yang berikutnya adalah bahwa manusia itu diperlakukan sebagai dehumanisasi. Menurunkan derajat manusia. Next. Menurunkan derajat manusia jauh dari tujuan penciptaan, yaitu menjauhkan persekutuan dan perjumpaan dengan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia supaya mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu, dalam pelayanan yang Tuhan izinkan saya kerjakan, mereka yang sudah terkena pornografi ini otaknya penuh dengan gambar, rasa bersalah, macam-macam. Ketika mau datang kepada Allah, hancur persekutuannya. Dia mau datang kepada Allah, dia tahu Allah mengampuni. Tapi hatinya itu nggak nyaman untuk datang kepada Allah. Jadi dia nggak nyaman. Proses dehumanisasi. Orang dipertontonkan. Jadi jauh sekali dari tujuan penciptaan Allah. Yang ketiga adalah bahwa remaja. Saya minta maaf itu slide-nya. Di slide ada salah ketik Bapak Ibu. Jadi remaja itu berada dalam masa labil dan tekanan. Bukan terkanan ya. Kalau terkanan itu berarti paling kanan. Ini tekanan. Jadi anak-anak muda, masa remaja itu ada dalam masa labil. Di mana letak masa labilnya? Salah satu kondisi labilnya itu adalah karena terjadi mulai aktifnya hormon-hormon seksual. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena hormon seksual itu baru aktif pada saat seorang anak usia kira-kira belasan tahun. Ya, kenapa? Setidak-tidaknya dari usia 0 sampai dengan 11 atau 12 tahun itu anak punya gambar diri yang benar. Dan ketika dia punya gambar diri yang benar, tatkala hormon seksualnya muncul, dia tahu bahwa itu punya tujuan yang mulia, bukan tujuan yang rendah. Hormon itu punya tujuan yang mulia. Nah, memang pada waktu hormon ini ada di dalam diri remaja, dia mulai labil. Labil secara emosi, labil di dalam mengambil keputusan-keputusan, dia bingung dengan kondisi tubuhnya, begitu. Di satu sisi yang lain, bahwa remaja itu adalah menghadapi tekanan, karena dia sudah beranjak dari masa kanak-kanak, diharapkan dia bisa bertanggung jawab, tetapi dalam masa bertanggung jawab itu dia bukan manusia dewasa yang mini. Sementara ada banyak orang menginginkan anak-anak atau remaja ini bertanggung jawab seperti orang dewasa. Padahal mereka sedang belajar di dalam mengambil tanggung jawab itu. Sehingga remaja ini labil. Karena dia labil, dia berada dalam masa tanggung jawab yang diberikan, dia harus mengambil keputusan-keputusan, maka lingkungan di mana dia berada itu bisa menjadi masalah yang menekan dia secara luar biasa. Bahkan lingkungan bisa menjadi sumber informasi dalam hidupnya. Berikutnya lagi bahwa remaja itu adalah orang-orang yang tingkat rasa ingin tahunya itu gede. Mereka adalah makhluk penasaran. Bapak Ibu, tatkala manusia diciptakan oleh Allah, rasa ingin tahunya itu besar. Tapi anak-anak remaja itu punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Dulu dia berada di SD, dia berada di rumah, penjelajahannya tidak seluas ketika SMP. Apalagi sekarang dengan dunia maya, dunia internet. Oh, dia bisa menjelajah kemana-mana. Mari kita tanya anak-anak yang kita bina, anak sekolah minggu atau anak kita, berapa temannya di TikTok, berapa temannya di WA, berapa temannya di Facebook, berapa temannya di Instagram, misalnya begitu.
Ya, manusia itu dia meluaskan. Ketika dia luaskan, nah dia menemukan informasi baru yang kadangkala mereka tidak bijak di dalam memilih ini untuk saya dan ini bukan untuk saya. Dia makhluk penasaran. Dan saudara, sehubungan dengan makhluk penasaran ini ternyata sebenarnya manusia itu siapapun dia adalah makhluk penasaran. Bahkan orang tua juga termasuk makhluk penasaran. Gitu. Nah, dan apa namanya? Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal 6, Ibu Hawa juga penasaran dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ia melihat buah pohon itu dan menarik. Gitu ya. Kejadian pasal 3 ayat 6 itu. Waktu Ibu Hawa melihat, wah, buah itu menarik. Jadi dia penasaran. Dia penasaran, dia pegang, dia makan. Nah, dari rasa ingin tahu, akhirnya dia makan, dia akhirnya melanggar. Nah, saudara-saudara, terjadi eksploitasi seksual, dehumanisasi, remaja. Kenapa? Kok kita perlu membicarakan pornografi online ini? Next, Bapak Ibu jangan kaget. Menurut tahun 2003, gitu, tahun 2003 itu Via Social and Hotshoot itu menghitung 5 miliar pengguna terhubung ke internet. 63% orang di dunia ini terhubung dengan internet. Dan 92,4 diantaranya mempergunakan ponsel. 92,4 itu mempergunakan ponsel. Dan orang-orang yang mempergunakan ponsel itu menghabiskan 6 jam 53 menit dengan ponselnya. Jadi dikit-dikit ponsel. Bangun pagi ponsel. Kalau kita lihat di gereja ya, minta maaf ini. Kadangkala ketika Pak Pendeta mau mulai khotbah, jemaat-jemaat ngambil ponselnya untuk melihat apa ada pesan yang masuk dan sebagainya gitu. Jadi ponsel. Orang Indonesia itu rata-rata 6 jam 5 menit mempergunakan ponselnya. Namun orang Indonesia itu mengakses internet itu 8 jam 8 menit. Jadi tidak hanya ponsel yang dipergunakan, tentu ada banyak alat yang dipergunakan. Jumlah penduduk Indonesia 275 juta penduduk, jumlah ponsel di Indonesia kira-kira 330 juta. Melampaui jumlah penduduk. Nah, mari kita lihat akibat dari ponsel ini, Bapak Ibu. Next, mengerikan sekali. Ini yang terjadi di tahun 2023 kemarin. 6 tersangka aplikasi ditangkap oleh Barreskrim. Itu baru dari satu aplikasi. Ada banyak aplikasi. Lalu kemudian Kominfo memblokir 1,9 juta konten porno internet di Indonesia. Di Indonesia loh ini. 1,9. Jadi Bapak Ibu kita sedang mengalami peperangan rohani yang sangat luar biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu, jaringan pelayan anak, peduli dengan anak-anak, peduli dengan remaja, karena kita ingin membentengi, menyelamatkan anak-anak kita dari konten-konten ini. 1,9. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat banyak. Itu dalam 1 tahun. Mari kita menangis di hadapan Tuhan. Karena ini adalah peperangan rohani. Kalau iblis datang ke hadapan anak-anak, anak-anak lari. Iblis datang ke depan anak-anak dalam bentuk tuyul, apalagi. Dan kawan-kawannya lah ya begitu, anak-anak lari. Pocong, tiba-tiba ada pocong di depan rumah, lari. Tapi situs-situs ini dipergunakan oleh kuasa kegelapan. Masuk dengan sangat halus. Ini adalah
peperangan rohani terbesar di akhir abad ini. Next. Bapak Ibu bisa memperhatikan ini. Ratusan murid SD dan SMP di Blitar ajukan pernikahan dini. Ada apa mereka mengajukan pernikahan dini? SD loh, SD. SD mau nikah. Aduh, saya nggak ngerti. SD dan SMP mau apa mereka? Ya karena mereka sudah hamil duluan. Karena mereka sudah terpapar. Mereka melakukan. Sehingga kemudian ini akibatnya. Di Jombang beberapa minggu yang lalu, ini adalah berita yang baru, kira-kira tanggal 15 kemarin, itu ada satu kos, itu malah menyediakan tempat untuk orang melakukan hal yang tidak benar. Dan salah satu pasangan itu adalah anak SMP. Dan ketika ditanya dari mana mereka bisa tahu hal itu, dia udah terpapar sejak SD. Ngeri, mengerikan. Next. Ini adalah data dari KPAI pada tahun 2020. Saya belum menemukan yang tahun 2023. Dia dengar dia panggil nama saya. Ya. Jadi kemudian menurut KPAI, pornografi dan kejahatan cyber masuk 3 besar ke pengaduan anak. Inilah hal kebohongan dari pornografi. Next. Yang pertama adalah bahwa perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki. Ini adalah sebuah kebohongan yang terus digaungkan. Padahal Allah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan bermartabat sama. Yang kedua, wanita atau anak-anak diturunkan derajatnya hanya untuk objek seks atau alat pemuas nafsu. Jadi diturunkan. Sudah dianggap rendah, diturunkan lagi. Hanya sebagai objek. Next. Yang ketiga adalah bahwa manusia diturunkan derajatnya menjadi benda. Sehingga bisa diperjualbelikan. Ini industri dalam dunia pornografi ini sangat luar biasa. Makanya Kominfo blokir 1,9 itu karena manusia diperdagangkan. Yang keempat, kehidupan seks bebas dianggap hal yang wajar dan bukan sebuah kesalahan atau dosa. Apa penyebabnya kalau gitu? Kecanduan ini. Jadi ini dia bisa menjadi kecanduan. Kalau orang sudah mengakses sekali, lalu kemudian hormon dopamin di dalam otaknya itu keluar, dia senang dengan itu, dia akan mengulang. Ketika dia mengulang, hormon itu muncul lagi. Ketika dia mengulang lagi, hormon itu akan muncul lagi. Sehingga kemudian hormon itu akan muncul sekalipun tidak ada triggernya. Sehingga itu akan menjadi kecanduan. Nah, ada 2 faktor yang menjadi masalahnya adalah satu, itu adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan faktor kepribadian, tentang kematangan kepribadian orang itu, tentang tanggung jawab dari orang itu, gitu, tentang kesehatan mental dari orang itu ataupun kesehatan secara fisik. Yang kedua adalah faktor situasional. Apakah di dalam perjalanan hidupnya dia punya pengalaman dulu-dulunya terpapar oleh kekerasan, oleh luka batin, oleh hal yang buruk, sehingga kemudian kecanduan ini menjadi jalan keluar bagi dia. Yang kedua menjadi faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor lingkungan. Di mana dia berada, interaksi dengan siapa dia. Nah, Bapak Ibu, faktor eksternal sekarang itu orang tidak usah keluar rumah, dia bisa jalan kemana-mana. Sehingga ini perlu diatasi, disiasati. Hal yang lain, next. Oke, karakteristiknya. Jadi rupanya orang yang mengakses itu ada karakteristiknya. Setidak-tidaknya ada 3 karakteristik orang-orang yang mengakses itu. Yang pertama adalah recreational user. Hanya pengen tahu. Next. Jadi orang itu pengen tahu. Pengen tahu sih, apa sih itu? Jadi dia pengen tahu.
Sesudah itu ya sudah. Namun Bapak Ibu, rasa ingin tahu itu biasanya tidak berhenti. Yang kedua kemudian menjadi seksual compulsive user. Kalau dia sudah pernah melihat satu, dia pengen melihat yang lain. Kalau dia pengen melihat yang lain, dia akan melihat yang lainnya. Kalau dia melihat yang lainnya, dia akan melihat yang lainnya. Nah, faktornya di internet itu adalah apa yang sering kali kita buka, kemudian dia akan datang sendiri di layar internet kita. Apabila Bapak Ibu seringkali mengakses Tokopedia, gitu, satu ketika Bapak Ibu tidak sedang membuka Tokopedia, tiba-tiba iklan Tokopedia bisa masuk ke dalam internet kita. Begitu juga dengan ini. Kita lagi nggak akses tentang pornografi, karena pernah dia bisa masuk. Sehingga dari recreational user menjadi seksual compulsive user. Dia kemudian menikmati itu. Tapi kalau dia sudah menikmati, yang ketiga adalah at-risk user. Yaitu dia ingin melakukan di dunia nyata, bahkan seringkali melakukannya sampai memperkosa. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi, ketika kita tahu ada seorang, dia ingin tahu, baru di tingkat pertama saja, maka seharusnya berhenti. Gak usah dilanjutkan, karena itu di dalam otaknya sudah ada file. File itu tidak boleh diisi lagi, file itu harus delete. Jangan biarkan. Next, bagaimana taraf-taraf keterlibatannya kalau gitu? Taraf keterlibatannya yang pertama itu adalah dianggap sebagai aktivitas normatif. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kalimat ini, majalah dewasa. Apakah kalau orang dewasa kemudian boleh diizinkan menonton itu? Tentu harusnya enggak. Situs dewasa. Nah, itu dianggap normatif, dianggap normal itu. Kalau dia udah dewasa, padahal kita harus setuju ini istilah yang dipergunakan dewasa itu bukan istilah yang normal. Bukan, itu adalah istilah yang salah, istilah yang tidak benar. Gitu. Jadi aktivitasnya dari aktivitas normatif. Nah, kalau dia udah remaja, dia bisa tahu kok mana yang baik, mana yang benar. Biar saja dia menentukan. Enggak. Jadi tidak ada yang sifatnya normatif. Ketika kemudian sesuatu dianggap normatif, maka akhirnya meningkat kepada aktivitas yang tindakan tidak senonoh. Gitu. Buat aktivitas tindakan tidak senonoh. Melakukannya di depan umum. Menontonnya secara terang-terangan. Atau mengunduhnya di dalam ponsel atau di dalam laptopnya. Kemudian kalau dia sudah melakukan itu, yang ketiga, itu bisa melakukan aktivitas yang ekstrim. Bukan cuma dia menikmati, akhirnya dia bisa menjadi agen. Atau dia bisa menjual. Next, saya harap ini tidak membuat kita tegang. Modus operandinya, satu-satunya modus operandinya itu adalah ingin tahu. Ingin tahu. Jadi modus operandinya ingin tahu ini, ingin tahu ini, dan ingin tahu itu harus dihentikan kalau sehubungan dengan ini. Next, pornografi itu diberi singkatan yang lain lah, narkolema, narkotika lewat mata. Jadi dia masuk melalui mata, menghancurkan PFC, prefrontal cortex, yaitu lobus bagian depan ini. Ini adalah mengatur fungsi kognitif dan fungsi emosi. Next. Kalau dia sudah menyerang kognitif dan emosi, kemudian dia akan mengganggu kepribadian dan perilaku. Oleh karenanya mereka yang seringkali mengakses ini menjadi malas, tidurnya berubah, gitu ya, nggak bisa konsentrasi, mudah lupa, dan hal yang lain. PFC ini sangat mudah rusak dan mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang. Saudara-saudara, next, faktor yang paling merusak itu adalah pornografi. Faktor yang paling merusak. Kalau begitu bagaimana pencegahannya? Yang pertama, next. Oke. Next lagi.
Pencegahannya adalah begini Bapak Ibu. Tidak ada suatu apapun yang dapat masuk ke dalam diri seseorang kecuali orang itu sendiri mengizinkannya. Jadi kita perlu mengajar anak-anak apa yang boleh masuk dan tidak ke dalam dirinya. Kita perlu mengajar. Ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Karena setiap hari kita diperhadapkan untuk memilih dan memutuskan, memilih, memutuskan, memilih, memutuskan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat masuk dalam diri seseorang kecuali orang itu sendiri mengizinkannya. Hal yang benar bisa diizinkan masuk. Tapi juga hal yang salah bisa diizinkan masuk. Tergantung orang itu mengizinkan atau enggak. Oleh karenanya, di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 29 sampai dengan 30 dikatakan begini. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, next, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Every day, setiap hari kita perlu mengambil keputusan untuk memilih takut akan Tuhan. Jadi anak-anak perlu didorong memilih takut akan Tuhan. Dia perlu memilih. Untuk dia bisa memilih, maka dia perlu mengenal siapa dirinya. Sehingga dia memilih berdasarkan nilai-nilai yang dipegang. Nilai yang dipegang harus selalu berhubungan dengan kekekalan. Yang kedua, pilihan harus sesuai dengan, mundur dulu, pilihan harus sesuai dengan yang menyenangkan dia dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau dia tahu kekekalan itu penting, maka itu akan menyenangkan diri, menyenangkan akan Tuhan. Yang ketiga, ketika dia mengambil keputusan, maka keputusan itu dilakukan di dalam anggota tubuhnya. Dilakukan di dalam tindakan itu sampai kemudian jadi habit. Kalau dia memilih yang benar, maka habitnya akan benar. Kalau dia memilih yang salah, maka habitnya akan salah. Kalau kadang-kala benar, kadang-kala salah, maka habitnya kadang-kala benar, kadang-kala salah. Dan dia merusak hatinya sendiri. Karena kalau dia punya nilai kekekalan, waktu dia kadang-kala benar, kadang-kala salah, hati nuraninya akan berbicara. Ayat 33 berkata, tetapi siapa mendengarkan aku, tetapi siapa mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi, cara mencegah, langkah pertama adalah mengizinkan atau tidak mengizinkan sesuatu masuk ke dalam diri seseorang. Anak-anak remaja perlu kita ajar untuk itu. Next, yang kedua, itu berhubungan dengan remaja dan orang tuanya. Next, remaja berhubungan dengan lahir baru dan hidup dalam identitas baru di dalam Kristus dan kuasa yang diberikannya. Lahir baru pasti kita akan menginjili dia, tapi mendorong dia untuk memiliki identitas yang baru di dalam Kristus perlu dilatih, perlu disiplin, perlu terus-menerus diingatkan akan dia. Saya ambil contoh dari Efesus pasal 2. Next. Bapak Ibu nanti tolong Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 4, 8, dan 10. Kelahiran baru itu oleh karena anugerah Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita itu menerima kelahiran baru karena anugerah Allah. Kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Tetapi oleh karena rahmat-Nya yang besar telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Yesus. Itu ayat. Luar biasa. Ini adalah kelahiran baru. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Next. Di dalam ayat yang ke-10 kemudian dikatakan Allah memberikan tujuan untuk orang percaya melakukan pekerjaan yang baik. Ini adalah identitasnya. Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan. Menonton pornografi bukanlah pekerjaan yang baik. Bukanlah pekerjaan yang benar. Jadi dia tahu, kalau itu aku lakukan, ini keluar dari ayat 10. Gitu. Sebab kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi artinya ada identitas yang sangat kuat. Next.
Ayat 22 kemudian berkata begini, bahwa orang percaya adalah tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi rohani kita, roh kita, ini menyetujui bahwa kita ini ada tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau kita berpikir bahwa tubuh kita, otak kita ini, kita setuju bahwa kita ini ada tempat kediaman Allah dalam roh, kita membuat file rohani, file identitas di dalam otak kita bahwa kita ini ada tempat kediaman Allah di dalam roh. Contoh yang lain adalah 1 Korintus pasal 15. Bapak Ibu 1 Korintus 15 saya percaya Bapak Ibu ini pasti hafal. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima sendiri, bahwa Yesus telah disalibkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 2 sampai dengan 4, kita ini lahir baru oleh karena Yesus Kristus. Jadi memang lahir baru itu penting. Tapi identitasnya kemudian mari kita lihat next berikutnya ayat yang ke-33. Ayat 33 dari 1 Korintus 15 dikatakan begini, jangan sesat, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang percaya perlu memperhatikan komunitas pergaulannya. Bergaul itu kalau zaman dulu, kalau kita bergaul itu mencari teman keluar dari rumah sebelum zaman internet. Kalau sekarang zaman internet, untuk bergaul itu nggak usah keluar rumah. Kadang-kala di internet kita bisa ketemu dengan banyak orang. Tapi apakah mereka kawan yang baik? Belum tentu. Jadi kita perlu memperhatikan siapa komunitas. Jangan sesat. Kalau kita sudah lahir baru, maka kita perlu punya kuasa. Jangan sesat. Itu kita bisa memilih. Bergaul yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat yang ke-57 kemudian. Ayat 57 itu orang percaya diberi kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan itu sudah nyata. Sudah nyata. Next, ayat 58. Kemudian orang percaya hidup dalam persekutuan. Jadi memang Allah mendesain kita untuk hidup dalam persekutuan terus-menerus. Oke, hal yang ketiga untuk remaja bisa itu adalah memakai senjata rohani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Bapak Ibu bicara tentang perlengkapan senjata rohani, ini bukan cuma untuk pendeta. Ini bukan cuma untuk para pelayan. Ya, dikatakan memakai ketopeng keselamatan, berbaju sirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, memakai perisai iman, dalam segala keadaan berdoa, kaki berkasutkan kerelaan Injil. Ini perlu menjadi satu tekanan kita untuk anak muda, untuk anak-anak remaja. Seperti tadi saya katakan, kita sedang berada dalam peperangan rohani yang sangat dahsyat. Anak-anak dirusak melalui hal-hal yang tidak benar itu tadi. Tapi Allah sudah memberikan senjata, ketopeng keselamatan, baju sirahkan keadilan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, baca Alkitab sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya, memuji Tuhan sebanyak-banyaknya, menjangkau orang lain dengan Injil sebanyak-banyaknya, mengalami kemenangan demi kemenangan, pakai pedang roh, karena kita sudah diberikan roh Allah itu sendiri. Jadi ini perlu kita ajarkan terus-menerus. Agak keluar sedikit, izinkan saya bertanya, Bapak Ibu kapan terakhir kali mendengar khotbah yang berhubungan dengan senjata Allah di gereja? Oke, next. Memakai pikiran Kristus. Dalam beberapa ayat kita didorong untuk memakai pikiran Kristus. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua. Jadi kita mulai memikirkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan ini perlu disiplin. Next. Diperlukan self-talk yang positif. Ya. Diperlukan self-talk.
Dulu saya begini, sekarang saya adalah anak. Dulu saya pernah terpapar pornografi, tapi sekarang saya menerima anugerah Allah, jadi saya tinggalkan. Jadi ada self-talk positif. Anak-anak remaja-remaja diajar untuk mengubah mindset mereka sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oke, next. Tinggal 2 slide lagi. Bagaimana dari sudut orang tua? Bapak Ibu, saya hanya mengusulkan satu untuk orang tua atau pembimbing rohani, yaitu menjadi tudung rohani bagi anaknya atau bagi generasi anak. Menjadi tudung rohani. Jadilah tudung rohani. Bapak Ibu, saya bangga dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Terkasih jaringan pelayanan anak Bapak Ibu sudah berlaku menjadi tudung rohani bagi generasi ini. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang wah, ini sangat fenomenal. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Allah yang Esa, sumber kehidupan kita. Sebagai sumber kehidupan kita, Dia mengasihi kita. Dia menyatakan kuasanya. Dia menyatakan mujizatnya. Kasihnya itu kekal. Kasihnya itu besar. Kasihnya itu selalu baru setiap hari. Kasihnya itu tidak pernah expire. Dan kasihnya itu progresif. Yeremia 31 ayat 3 dan Ratapan 3:22-23. Masih di slide sebelumnya. Karena kasih Allah itu besar, maka kemudian Tuhan bilang begini. Pak Kasihlah Dwi, Allahmu. mohon maaf waktunya sudah habis. Oke, ini slide terakhir Mbak Den. Jadi Oh Bapak iya, Ibu Bu. kemudian ini oke, next. Next, slide paling terakhir. Nah, itu dia. Kenapa saya bilang itu tudung rohani? Karena ini kita diminta untuk mengajarkan berulang-ulang. Terus-menerus. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Pak Nestor untuk kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk pemaparannya yang sangat jelas bagi kita semuanya. Tentu saya kira teman-teman yang hadir pada malam hari ini sudah tidak sabar ingin berinteraksi dengan sharing maupun pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar ditemukan di lapangan. Baik, teman-teman, karena waktu kita terbatas, saya tidak akan memberikan kesimpulan atas paparan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Saya lihat Kak Yudi sudah siap untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Kak Yudi bisa disampaikan secara langsung dan sebelumnya Siap. memperkenalkan dari mana. Kemudian setelah Siap. ini Kak Cherry. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Yeni, terima kasih Kak Nestor, terima kasih Pak Dwi yang terhormat. Kalau boleh saya tanya langsung, langkah awal apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dan rekan-rekan pegiat anak supaya anak kita itu tidak terpapar awal pornografi online? Karena maksud saya pertanyaan ini aplikasi pengeterapannya itu gimana? Karena di samping menghidupi firman Tuhan ya, dari pemaparan Bapak Dwi tadi, seorang yang notabene hidup setiap hari dengan firman, seorang yang bersekolah di sekolah teologi aja bisa menjadi, mohon maaf dengan sedih saya ikut sedih mendengarnya, menjadi seperti itu ya. Apakah harus kita dengan batasan usia yang jelas untuk seorang anak mendapat akses ke telepon genggam atau ke internet, atau apabila sudah terlanjur mendapat akses ke telepon genggam atau internet, apakah membatasi aksesnya, misalnya dengan YouTube Kids atau, tapi saya kira hal itu sekarang tidak menjamin gitu loh, masih bisa nyelonong hal-hal yang tidak kita kehendaki. Terus yang ketiga, ciri-ciri kita sebagai orang awam itu untuk mengetahui apabila seorang anak atau remaja terpapar pornografi online. Jadi apakah dengan malas, mudah lupa, pola tidur berubah aja udah cukup, atau ada hal lain dari selama ini pengalaman dan pengamatan Pak Dwi yang diketahui. Gitu aja Kak Yeni, Pak Dwi, terima Baik, kasih. terima kasih Kak Yudi. Supaya Pak Dwi bisa lebih mengenal, boleh disebutkan dari gereja atau lembaga mana?
Oke, mohon maaf karena terlalu bersemangat. Betul, Saya langsung dari 3 pertanyaan ya Kak ya. ya, iya, karena ini topik yang luar biasa dan banyak pihak yang merasa tabu untuk mengurainya secara lebih bagus lah ya. Saya dari GKI Jember, dari kota kecil di Jawa Timur, GKI Jember. Itu aja Kak Yani, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dwi, boleh langsung direspon atas 3 pertanyaan dari Kak Yudi tadi. Ya, yang pertama, Bu Yudi, sekarang itu sudah ada banyak aplikasi yang dipergunakan untuk membatasi, gitu. Jadi kita bisa mempergunakan internet secara safe dengan memberikan pembatasan-pembatasan, gitu. Jadi orang tua bisa membuka handphone anaknya, kemudian masukkan aplikasi untuk menolong supaya apa yang bisa diakses oleh anak-anak itu, atau ada pengaturan-pengaturan tertentu, gitu. Kemudian hal yang kedua adalah begini, perlu pembatasan waktu untuk anak itu menggenggam gadget, gitu. Jadi perlu karena dalam hidup anak-anak remaja mereka perlu mulai mengatur hendak kemana ini kehidupan dia itu. Sejak anak-anak SMP kita perlu mendorong mereka untuk punya passion dalam hidupnya. Gitu. Jadi kenapa perlu membatasi? Karena hal-hal yang ada di dunia internet ini kadangkala menipu. Maafkan saya. Sekarang itu di dunia anak-anak remaja kan pengen menjadi crazy rich, bukan? Kaya secara cepat, gitu. Hari ini di Indonesia ada banyak anak-anak remaja dan pemuda itu pendapatannya 100 juta per bulan, itu bukan hal yang aneh. Loh, kok bisa? Mereka lihat terus, sehingga akhirnya mereka bilang begini, ya udah, untuk apa sekolah kalau udah bisa mendapatkan keuangan. Padahal kenapa sih kita sekolah? Karena kita ini dipersiapkan Allah untuk mempengaruhi generasi kita. Nah, sehingga kita perlu bersekolah, perlu punya pikiran yang lebih maju, tidak hanya sekedar uang. Itu yang pertama. Yang mau saya tambahkan tadi, anak yang saya ceritakan tadi, untung dia kemudian bertobat dan pada akhirnya dia sembuh. Dia sembuh dan sekarang dia sudah menjadi pendeta. Tapi saya tidak sebutkan dia menjadi pendeta di mana. Pokoknya itu ya gitulah. Saya bersyukur sempat bertemu dengan dia, jadi saya bisa minta izin untuk mempergunakan kisah hidupnya gitu. Lalu kemudian apa tanda-tanda yang lain yang sering kali terjadi di dalam kehidupan anak-anak seperti ini adalah bahwa kondisi emosinya itu berubah. Kondisi emosinya itu sangat berubah, gitu. Jadi kalau misalnya apakah malas, nggak mau belajar, itu menjadi tanda utama gitu. Salah satu yang sangat jelas adalah bahwa emosinya menjadi tidak stabil. Menjadi tidak stabil, waktu tidurnya itu kemudian tidak teratur, kemudian sering menyendiri, tidak mau dilihat kalau lagi membuka handphone ya. Begitu ada orang mendekati dia, emosinya agak terganggu gitu ya. Ngapain sih lihat-lihat gitu ya? Lagi lihat apa? Enggak, lihat yang benar kok ini. Tapi sebenarnya dia di situ mulai mengalami kegoncangan. Nah gitu. Konsentrasinya nggak cukup bagus. Jadi kalau di sekolah tidak bisa berkonsentrasi dengan bagus. Itu Bu Yudi yang bisa saya sampaikan, gitu, berdasarkan pengalaman yang selama ini pernah saya tangani, gitu. Dan memang untuk menangani orang seperti ini tidak bisa 1 hari 2 hari, gitu.
memerlukan waktu yang panjang dan telaten, tidak hanya memberi ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi perlu menolong dia untuk melihat jangka panjangnya. Thank you. Terima kasih Iya, Pak Dwi. baik. Ya, Kiranya ya, ya. membantu ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi. Terima kasih Kak Yudi, terima kasih sudah selalu setia mengikuti Sapa. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Ceris. Boleh diaktifkan videonya, Kak? Ya. Sudah aktif, Bu. Oh iya, Oke. baik, silakan. Oke. Salam kenal semua, Pak Dwi, salam kenal juga. Walaupun mungkin 2019 Pak Dwi sempat bina saya di PPAK Yes. Bandung, angkatan 31, Pak. Waduh. Ya, Pak, saya tertarik dengan materi ini pornografi karena memang saya di dalam membina remaja, tapi juga salah satu mungkin contoh dari yang tadi mungkin ingin bunuh diri karena depresi soal pornografi. Sejak usia dini saya sudah diperkenalkan dengan pornografi dan sekarang juga dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani anak remaja. Nah, pertanyaan saya, Pak, begini, di dalam konteks kenyataan, saya mengajar di SD, itu anak kelas 5 SD, tahun kemarin itu sudah 100% pernah lihat gambar porno ataupun nonton film Ya, porno. Dan di anak-anak remaja yang saya layani juga sudah 100% melihat dan papar. bahkan menonton untuk film-film porno. Dan ini jadi pergumulan berat bagi saya. Saya sudah jatuh, anak-anak yang saya bina juga jatuh. Dan ini jadi tantangan terbesar. Mungkin bagaimana caranya kita bisa dapat pemulihan atau bagaimana caranya kita sebagai seorang pengajar agar bisa mengajak atau mungkin memberikan sesuatu yang kayak konseling ya Pak, lebih tepat tentang orang-orang yang mungkin lebih merasa butuh lepas daripada pornografi. Karena sebagian saya lihat justru bukan ingin lepas, tapi justru ingin terus mengakses, dan itu agak susah untuk diantisipasi karena mereka sendiri yang mau jatuh dalam hal pornografi. Tapi ada beberapa juga yang mau lepas tapi memang agak kesusahan. Mungkin bisa berbagi tips dengan pengalaman yang sudah Pak Kacu sempat sharing tadi. Makasih Pak. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan saya, Pak Cherry sudah menang ya? Menang menghadapi kesulitan ini atau belum? Puji Tuhan sudah Pak, karena memang Oke. tahun kemarin saya sempat depresi juga dan hampir bunuh diri Pak. Oh, kalau tahun lalu bunuh diri berarti kita nggak akan ketemu ini. Jadi begini, saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita perlu mengajar anak-anak untuk mereka itu sedang berada dalam peperangan rohani dan setiap hari mereka harus memakai peralatan peperangan ini, gitu ya, ketopongkan keselamatan dan sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain, saya mengajak kita untuk melihat Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 sampai 14 dikatakan gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi ini punya satu pemahaman yang baru. Sebab itu dosa hendaklah jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan Halo Pak Dwi. serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi di dalam ayat 13 itu kita diminta untuk menyerahkan anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Berarti kita perlu disiplin untuk anak-anak yang sudah terpapar itu, ya, bahwa mata itu adalah senjata kebenaran, telinga itu adalah senjata kebenaran, mulut adalah senjata kebenaran, tangan adalah senjata kebenaran, kaki adalah senjata kebenaran, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki
termasuk kelamin, itu adalah senjata kebenaran. Nah, ketika kita mengajar bahwa anggota tubuh ini adalah senjata kebenaran, pada waktu kita melakukan sesuatu, maka apakah kita menjadikannya sebagai senjata kebenaran atau enggak? Nah, itu dia, gitu. Karena kalau kita mendorong anak-anak untuk menyerahkan mata sebagai senjata kebenaran, kita perlu beritahu dia, mata ini sangat hebat, gitu. Strukturnya sangat hebat. Karena Tuhan ingin kita melihat pekerjaan-pekerjaan dia. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan tudung rohani tadi, itu kita perlu mengajar anak-anak untuk anak-anak dan orang tua, ya. Kan Shema Israel ini itu diulang oleh Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Nanti juga Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 14 mengulangnya lagi. Berarti Shema Israel ini sangat penting sekali. Karena dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berarti roh. Abdi, terima kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Nah, kekuatan itu diaplikasikan di mana? Tangan, mata, kaki. Nah, itu dia. Jadi kita perlu memberitahu kepada anak-anak. Salah satunya adalah mengubah memori yang sudah ada. Mengubah memori. Dengan itu tadi saya katakan, otak itu adalah hardware, pikiran itu adalah software. Di dalam otak kita itu setiap info yang masuk itu ada filenya sendiri. Kalau file itu sudah ada, kita perlu cabut. Nah, bagaimana cara mencabutnya? Mengganti dengan informasi yang baru. Terus menerus. Itu karena gini, sehubungan dengan otak kita ini, tindakan-tindakan kita ini dilakukan oleh 12% dari otak sadar kita. Sementara 88 otak bawah sadar kita itu menguasai tindakan kita. Makanya seringkali kita muter-muter karena kita memperbaharui di otak sadar. Sementara pikiran bawah sadar itu enggak kita perbaharui. Makanya Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kata Allah kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat 8. Gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi sudah merespon pertanyaan dari Kak Ceri. Semoga semakin menambah kekuatan amunisi ya untuk melayani adik-adik remaja yang saat ini ditangani oleh Kak Ceri. Tuhan memberkati. Selanjutnya ada Kak Natalia Prabawati Girsa. Silakan. Mau bertanya atau sharing, Kak? Shalom Pak Dwi, shalom Kak Yeni. Shalom Kak. Shalom saudara seiman semua. Terima kasih pemaparannya Pak. Saya mau bertanya, saya Natalia dari Jakarta, dari GKRI Diaspora Kenosis Imamat Rajani. Saya sebagai guru sekolah minggu. Di sini saya mau bertanya, bagaimana dengan batasan kita sebagai guru sekolah minggu atau kakak pembimbing rohani dalam menegur pornografi remaja dengan batasannya melalui lingkungan orang tua, Pak. Bagaimana batasannya? Kalau kita mau menjadi konselor bagi anak-anak sekolah minggu, bagaimana batasannya dengan orang tua? Sedangkan mereka kan punya orang tua masing-masing. Kita rindu adik-adik kita bertumbuh dan terjauhkan dari pornografi tersebut. Ketika mereka terbuka atau tidak terbuka, bagaimana batasannya kita, Pak, sebagai kakak guru sekolah minggu dan juga pembimbing rohani atau konselor bagi anak-anak dalam
upaya mencegah pornografi atau pertobatan pornografi dengan orang tua. Boleh, mari silakan Pak Dwi. Ya, ini memang diperlukan konseling kelompok untuk ini, untuk orang-orang anak-anak seperti itu, untuk anak-anak remaja ya, gitu. Sebab biasanya mereka tertutup gitu, sehingga ketika kita mau mengkonseling dia dan kemudian ada orang tuanya, kita mau memberitahu kepada orang tuanya, belum tentu orang tuanya juga percaya, gitu. Anak saya baik-baik saja kok, gitu kan. Ya. Tapi juga kita tahu bahwa anak ini sudah punya ciri-ciri bahwa anak itu sudah terpapar, sehingga masukkan dia di dalam konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok itu buat permainan, gitu. Yang mereka pada akhirnya bisa menceritakan tentang kehidupannya. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu yang pelayanan remaja perlu pendidikan seksualitas untuk anak-anak remaja, tapi dipisahkan. Nah, dipisahkan laki-laki, perempuan, gitu. Soalnya kalau dicampur itu ngaco dia nanti, ngaco. Apalagi kalau ada anak laki-lakinya gitu ya, itu malah jadi bahan olok-olokan. Wah, gitu enggak dipisah. Nanti biasanya ketika dipisah itu mereka akan cerita. Nah, itu ada masalah-masalah apa di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika berada di dalam kelompok itu sebenarnya kita tidak melampaui wewenang dari orang tuanya. Gitu. Nanti ketika kita menemukan masalah di tengah-tengah anak itu dan memang anak itu bersedia untuk diberitahukan kepada orang tuanya, maka bisa kerjasama dengan orang tuanya. Tetapi biasanya tidak mau diberitahukan pada orang tuanya, cukup kepada kita saja sebagai konselornya. Oleh karena itu di slide yang terakhir tadi adalah bahwa diperlukan tudung rohani untuk setiap anak berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 dan 7 itu bahwa Ibu Natalia bisa menjadi tudung rohani untuk anak itu. Sampai kemudian anak itu terbuka. Gitu. Menjadi tudung rohani. Bawa dia kepada Tuhan, diajak ngobrol, diajak main, gitu ya. Kadangkala dalam proses konseling itu tidak bisa berhadapan-hadapan begitu, tapi ajak main mereka. Ketika diajak main, selain konseling kelompok bisa diajak main. Pada waktu dia diajak main, dia bisa bercerita kepada pembimbingnya dan kemudian bisa ditolong secara luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Natalia. Ya, semoga Kak Natalia bisa menjadi tudung rohani ya bagi adik-adik remaja yang punya pergumulan khususnya terkait pornografi online ini. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Jadi saya masih memberikan kesempatan 2 penanya lagi jikalau masih ada. Ada yang bertanya melalui chat room, yaitu Kak Liv. Mohon menjelaskan tata cara konseling dengan bermain secara sederhana untuk mengatasi pornografi. Jadi konseling itu sudah menjadi sebuah metode, tapi di dalam konseling kita juga bisa menyelipkan permainan. Silakan Mas Dwi, contohnya apa kira-kira? Jadi begini, ketika kita bermain gitu ya, akan lebih baik memang permainan itu dipisahkan laki-laki dan perempuan gitu, seperti tadi saya katakan supaya nggak menjadi heboh gitu. Lalu kemudian minta kepada anak-anak itu
menceritakan apa yang mereka banggakan dari anggota tubuhnya. Gitu. Misalnya saya laki-laki, oke, saya bangga dengan mata saya, ya. Terus kemudian, kenapa sih kok bangga dengan matanya? Nah, jadi kita tanya, gitu. Misalnya ada 5 orang, kita bagi, coba ceritakan apa yang kau banggakan dengan tubuh. Gitu. Lalu kemudian di sisi yang lain nanti kita tanya, apa yang tidak bisa engkau banggakan dengan tubuhmu? Atau apa yang tidak engkau sukai dengan tubuhmu? Gitu ya. Saya nggak suka sama tangan saya misalnya gitu. Ya, kenapa nggak suka? Ya ternyata gara-gara tangan saya ini diolok-olok pada waktu SD misalnya gitu ya. Nah itu bisa di dalam kelompok itu. Gitu. Lalu kemudian nanti kita mengarah, apakah kamu bangga menjadi seorang laki-laki? Bangga nggak menjadi seorang perempuan? Gitu. Karena ada di satu kelompok ada anak perempuan bilang gini, saya nggak senang menjadi anak perempuan. Loh kenapa? Karena setiap bulan itu harus menghadapi menstruasi. Lebih enak jadi laki-laki, katanya gitu. Nah, di situ kemudian guru atau fasilitator di situ menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan seksualitas kita itu dengan tujuan yang mulia, gitu. Sebagai identitas, sebagai prokreasi pada waktu masuk dalam rumah tangga. Kira-kira begitu. Tadi siapa Ibu atau Bapak yang tanya di chat ya? Baik, berarti contoh-contohnya bisa membahas soal secara umum dulu ya, baru kemudian semakin lama semakin mengarah kepada soal-soal pornografi yang bisa kita bahas melalui permainan begitu ya, Pak. Baik, terima Ya, kasih. betul. Nanti bisa kita kembangkan contoh-contoh permainan itu. Dan ada yang bertanya yaitu Kak, sebentar ya, yang menanyakan soal hipnoterapi. Kak Hana Pandia, bagaimana pendapat Bapak untuk penyembuhan dengan hipnoterapi? Karena menurut terapisnya mungkin dari masa kecil atau masa lalunya yang memunculkan perilaku anak remaja sekarang. Oke. Perlu diperjelas dulu. Hipnoterapinya sampai orang itu tidak sadar atau enggak. Gitu. Artinya dibuat tidak sadar. Atau hipnoterapinya adalah gini. Menolong orang itu untuk mengeluarkan semua memori yang pernah terjadi. Itu dulu. Supaya kemudian kita sepakat. Gitu ya. Kalau misalnya mempergunakan hipnoterapi sampai kemudian membuat orang itu tidak sadar dan dalam ketidaksadaran itu kemudian diterapi dan sebagainya begitu, saya nggak setuju. Nggak setuju. Tapi kalau hipnoterapi itu adalah gini, hipno itu kan menidurkan. Lalu kemudian kita minta orang itu untuk menuliskan, mengeluarkan semua hal-hal negatif yang pernah dialami pada masa yang lampau. Gitu. Jadi kalau itu dikeluarkan semua, kemudian bawa kepada Tuhan. Gitu. Saya seringkali menjelaskan ini dengan teknik air biasa dan air sabun. Bapak Ibu tentu tahu air aki. Kalau air aki kena di tangan kita, tangan ini akan gatal. Oke. Kita bisa bawa tangan kita ini, buka keran air, terus mencucinya. Ya, air aki itu adalah H2SO4, gitu ya, asam sulfat. Nah, ketika kita cuci di bawah air keran yang mengalir, dia bersih. Tapi asam sulfat itu akan masuk ke dalam pori-pori. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Cara membersihkannya adalah ambil air, kemudian disabun, sesudah disabun, kemudian taruh di bawah air lagi dan bersihkan. Maka gatalnya hilang. Begitu juga dengan kehidupan kita.
Mungkin kita pernah mengalami kekecewaan, luka batin pada masa lalu. Kita nggak bisa mengulang masa lalu, gitu. Tapi kita bisa membawanya kepada Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan konseling, itu kita perlu memberi batas waktu kepada masalah-masalah kita. Misalnya begini, saya dulu pernah diejek oleh teman-teman saya di SD. Saya dulu. Jadi itu ada batas waktu. Karena otak kita ini, dia membawa semua masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ke masa sekarang. Secara fakta kita tahu masa lalu, masa sekarang, masa datang. Tapi otak kita itu dia semuanya dijadikan satu. Sehingga kita perlu memberi batas waktu. Saya dulu diejek oleh teman-teman. Saya kecewa. Sesudah saya percaya Yesus, ejekan itu saya bawa kepada Yesus. Kalau mengingat ejekan itu, saya tidak terluka lagi. Jadi ada perubahan dengan penanda waktu. Gitu. Saya dulu pernah nonton pornografi. Sekarang, sesudah saya percaya kepada Yesus, saya tahu itu tidak perlu. Jadi ada penanda waktu. Terus menerus begitu akan menolong orang-orang yang apa itu namanya luka hati untuk menyelesaikan masa lalunya. Gitu Mbak Yeni dan Ibu siapa tadi? Kak Hana. Ya. Ya. Baik, mohon maaf meskipun masih ada pertanyaan, tapi waktu kita sudah berakhir. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengulik kembali soal pornografi online, terutama dalam dunia remaja. Jikalau saat ini kita dibatasi oleh waktu, berharap di kemudian hari, di sapa berikut-berikutnya kita bisa memperdalam lagi ya, dengan waktu yang lebih leluasa lagi. Mas Dwi, terima kasih banyak untuk kehadirannya serta sharingnya, kiranya dalam melayani Sama-sama Mbak Yeni. kepada para guru, kepada para mahasiswa, bahkan juga sebagai konselor, Tuhan terus memampukan sehingga ada banyak anak-anak remaja yang kemudian mendapatkan pertolongan, dibimbing, dan mereka menjadikan firman Tuhan sebagai pandu untuk bisa mengatasi godaan-godaan terutama pornografi online. Ini tidak mudah, menjadi tanggung jawab kita bersama, dan tentu dalam pelayanan anak kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bisa terus-menerus mengajak orang tua sebagai pendidik utama bagi adik-adik pelayan kita, supaya kita bersama bisa membantu mereka. Tuhan memberkati, dan saya persilahkan kembali kepada Bang Nestor untuk memandu acara kita. Terima kasih Mas Dwi, terima kasih kakak-kakak semuanya. Baik Kak, terima kasih banyak Pak Dwi dan Kak Yeni. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Pengumuman kita akan bertemu kembali di sapa berikutnya yang akan dilaksanakan di 2 minggu ke depan. Informasi akan kami sampaikan, dan kakak silakan menyampaikan informasi ini ke rekan-rekan kita di gereja, lembaga, atau dimanapun, baik itu orang tua yang main di sekolah atau di gereja, silakan supaya kita sama-sama diberkati melalui materi-materi yang dibawakan yang diadakan oleh JPA melalui program Sapa ini. Terima kasih untuk kehadiran sekali lagi. Mohon maaf, barangkali bisa diumumkan kembali kepada peserta yang masih baru bahwa materi-materi Sapa kita akan masukkan, dan sebagian sudah ada di channel YouTube Sapa ya Bang ya. Ya, oke. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Namun sebelum berdoa, mari kita berfoto bersama. Saya minta tolong kepada semua kakak-kakak untuk buka kameranya. Mari kita berfoto di akhir. Setelah saya ambil foto nanti, minta tolong Kak Yudi dari Jember memimpin kita dalam doa ya. Slide pertama, di sini ada 3 slide. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu ya Kak.
Saya save dulu. Kemudian halaman yang kedua. Dibuka kameranya, Kakak Mari. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman yang ketiga. Kakak di halaman yang ketiga banyak yang tidak buka kamera. Minta tolong dibuka kameranya. Silakan kakak. Oke, baik. Yang tidak buka kamera nggak apa-apa juga. Namanya tetap tercatat di surga. Oke, silakan Kak Yudi memimpin kita di dalam doa. Mari kakak-kakak semuanya kita bersatu dalam doa. Hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Kau yang merahmati kami, yang mengizinkan kami untuk berkumpul secara virtual untuk belajar banyak tentang anak-anak remaja kami. Kiranya Kau yang sendiri saja yang menambahkan hikmat, kemampuan kepada kami untuk membentengi anak-anak kami dari serangan pornografi secara virtual. Terima kasih Kau boleh pertemukan kami, Kau boleh pakai Pak Dwi, Kak Nestor, Kak Yeni untuk memberi banyak materi yang berguna untuk pertumbuhan, untuk membantu kami dalam membantu pertumbuhan perkembangan anak-anak kami di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Yudi, terima kasih Kakak. Sampai ketemu di sapa berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Pak Terima Dwi. kasih. Terima Tuhan kasih Yesus Kak memberkati Dwi, semua. terima kasih Tuhan berkati. kakak-kakak. Sampai bertemu kembali. Ya, Tuhan berkati semua. Terima kasih Kak Nestor. Sama-sama Kak, sama-sama Kak Lucy. Berkati, bye-bye. Bye, Ya, Tuhan berkati saya izin semuanya. live ya. Bye Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, kakak, saya langsung tutup Zoom-nya ya. Sampai bertemu lagi di sapa berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati.